Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam program Resapi Renungan Sapaan Iman di pagi hari GKJ Margoyudan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang patut kami puji, Allah yang patut kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati Bapa, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur atas penyertaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, terkhusus pada pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami dalam keadaan segar bugar, tidak kekurangan suatu apapun. Bapak, jika sebentar lagi kami akan merenungkan sedikit firman-Mu, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Dan melalui firman-Mu Engkau menegur kami, melalui firman-Mu Engkau memberi pelajaran baru bagi kami, dan melalui firman-Mu Engkau semakin menguatkan iman kami, sehingga kami akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Ampunkanlah dosa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kami ambilkan dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada pagi hari ini kami berikan judul Spiritualitas Padang Gurun Keluarga. Setiap keluarga tentu mendambakan kehidupan yang berjalan lancar, sehat, tercukupi, dan penuh kebahagiaan. Namun kenyataan sering berbeda. Ada saatnya keluarga menghadapi kekurangan, sakit, bahkan krisis yang mengguncang. Dalam semua situasi itu Allah senantiasa hadir. Penyertaannya dalam perjalanan keluarga masa kini dapat dipahami melalui pengalaman bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Spiritualitas padang gurun menjadi gambaran bahwa hidup bersama Allah adalah hidup yang dipengaruhi Roh-Nya yang meneguhkan dan memimpin umat melewati segala tantangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, padang gurun dalam Alkitab bukan hanya wilayah tandus, tapi juga syarat makna simbolis dan mistis. Di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22,
menceritakan bagaimana Tuhan menuntun Israel keluar dari Mesir. Ada dua jalan, rute singkat melalui tanah Filistin atau rute panjang melalui padang gurun. Tuhan memilih rute kedua karena jalan pintas bisa membuat Israel mundur ketika menghadapi peperangan. Jalan padang gurun memang berat, tetapi justru menjadi ruang pembentukan iman. Padang gurun mengandung 3 makna penting. Pertama, tempat Israel belajar mengalami Tuhan secara langsung, bukan sekedar mengenalnya lewat cerita. Kedua, di wilayah asing tanpa penunjuk jalan, Israel hanya dapat bersandar pada Tuhan. Dan ketiga, dalam kondisi krisis air, makanan, dan ancaman bahaya, Israel belajar bahwa Tuhanlah sumber pengharapan. Musa sebagai pemimpin taat membawa bangsa Israel sekaligus menghormati amanat Yusuf dengan membawa tulang-tulangnya. Sikap ini menegaskan pentingnya menghargai leluhur sebagai wujud ketaatan pada Tuhan. Sepanjang perjalanan, Tuhan hadir dalam tiang awan, siang hari, dan tiang api pada malam hari, menuntun dan melindungi umatnya. Spiritualitas padang gurun menunjukkan bahwa kasih Allah bekerja di tengah kerasnya kehidupan. Tujuan akhirnya adalah tanah Kanaan, tanah kelimpahan dan kemerdekaan. Demikian pula keluarga masa kini, meski harus melewati padang gurun kehidupan, Allah selalu menyertai, meneguhkan, dan menuntun hingga sampai pada hidup yang penuh berkat. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, di mana melalui firman-Mu ini kami akan mengawali hari-hari kami, sehingga Engkau yang sendiri yang akan menuntun setiap langkah kami seturut dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk selalu setia melakukan firman-Mu Bapa. Bapa, tuntun setiap langkah kami. Dan jika di dalam kami merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini ada dosa-dosa yang terselip di dalamnya, kiranya Tuhan mau mengampuninya. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.